Di dalam pemahaman umat manusia, masih sering sekali salah dalam memahami dan mendeskripsikan iblis, jin dan setan. Selain manusia, Al-Quran kerap kali menyebut-nyebut makhluk lain, seperti iblis, jin, dan setan. Ketiganya seolah serupa, tapi hakikat mereka tak sama. Sebab itu, pembahasan ini jadi penting. Saat Nabi Adam masih berada di surga, yang menggoda Adam adalah sosok jin yang taat tapi angkuh. Jin tersebut dinamakan iblis. Jin terbagi menjadi dua, ada yang baik dan buruk. Sedangkan sosok iblis adalah jin yang terburuk dari semua jin buruk dan hanya ada satu. Secara bahasa, jin adalah sesuatu yang tersembunyi dan tidak kasat mata. Selain itu, jin memiliki sifat lemah dan pendusta. Bahwa keberadaan jin diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak jauh berbeda dengan manusia. Mereka juga diciptakan dalam berbagai golongan layaknya manusia, seperti jin muslim, jin kafir, jin laki-laki, dan jin perempuan. Jin adalah salah satu jenis makhluk Allah yang memiliki sifat fisik berbeda dengan manusia karena diciptakan dari api. Allah berfirman, Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan menciptakan jin dari nyala api. Ar-Rahman 14-15. Disebut jin karena makhluk ini terhalang, tidak dapat dilihat. Karenanya, bayi yang masih berada di dalam perut ibu disebut janin. Kata janin dan jin memiliki kata dasar yang sama, yakni jan. Tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Kasarnya jin dan manusia sama dalam segala hal, di bawah kemaha-adilan Allah. Hanya mereka tercipta dari api dan tidak dapat dilihat. Golongan-golongan tersebut juga sudah dijelaskan dalam surat Al-Jin ayat 11 dan 14 yang berbunyi, Wa ana aminas salihuna wa mina aduna zalika kunna atara ailka kidada. Artinya, sesungguhnya di antara kami ada yang saleh dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Quran Surah Jin 11. Wa ana minal muslimuna wa minal qaosituna faman aslama fa ulaika taheru rashada. Artinya, dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Quran Surah Al-Jin ayat 14. Siapakah iblis? Iblis adalah nama salah satu jin yang menjadi gembongnya para pembangkang. Dalil mengatakan bahwa iblis dari golongan jin telah diterangkan dalam firman Allah sebagai berikut. Ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka semua pun sujud kecuali iblis. Dia dari golongan jin dan membangkang dari perintah Allah. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Seperti halnya manusia, iblis juga memiliki keturunan, sebagaimana umumnya jin lainnya. Allah berfirman, iblis itu dari golongan jin, dan dia membangkang terhadap perintah Rabb-Nya. Akankah kalian menjadikan dia dan keturunannya sebagai kekasih selain aku, padahal mereka adalah musuh bagi kalian? Motivasi yang menghalangi si iblis itu untuk sujud kepada Adam tidak lain adalah rasa kesombongan dan tinggi hati.
Dia merasa dirinya jauh lebih baik dari Adam. Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud di waktu aku menyuruhmu?" Menjawab iblis, "Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api sedang dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surat Al-A'raf 12. Ciri yang paling utama dari iblis adalah dia tidak mati-mati sampai hari kiamat. Dan penangguhan usianya itu memang telah diberikan oleh Allah. Iblis putus asa dari rahmat Allah karena ia sombong dan enggan sujud kepada Nabi Adam alaihi salam sehingga diusir dari surga. Kemudian setelah diusir dari dalam surga, iblis meminta umur panjang sampai hari kiamat. Hanya iblis yang memiliki umur panjang sedangkan jin lainnya mati seperti manusia. Itu pun hanya sampai hari kiamat. Setelah dipanjangkan umur, iblis pun berjanji akan merayu Adam beserta keturunannya. Jadi, iblis itu pasti jin. Tapi jin belum tentu iblis. Iblis itu adalah jin yang nakal dan membangkang. Satu prinsip yang harus kalian pegang, yaitu manusia dan jin, itu makhluk atau hamba Allah. Sedangkan setan itu sifat, karena setan itu sifat, maka dia melekat pada makhluk dan bukan berdiri sendiri. Setan adalah sifat untuk menyebut setiap makhluk yang jahat, membangkang, tidak taat, suka membelot, suka maksiat, suka melawan aturan, atau semacamnya. Setan dalam bahasa Arab digunakan untuk menyebut setiap makhluk yang menentang dan membangkang. Karena setan itu sifat, maka kata ini bisa melekat pada diri manusia dan jin. Allah berfirman, setan yang membisikkan itu dari golongan jin dan manusia. Quran Surah An-Nas ayat 6. Demikianlah penjelasan mengenai perbedaan antara iblis, jin dan setan. Dari sini kita dapat ambil kesimpulan. Iblis itu sudah pasti jin, tetapi jin belum tentu iblis. Iblis itu sudah pasti setan. Tidak semua jin itu setan, karena ada juga jin yang muslim. Namun manusia dan jin yang jahat suka membangkang adalah setan. Oleh karena itu, ada jin yang muslim dan ada jin yang kafir. Ada jin yang baik dan ada jin yang jahat. Ada jin yang pintar masalah agama dan ada jin yang bodoh. Bahkan ada jin ahlu sunnah dan ada jin ahlu sunnah dan ada jin pengikut kelompok sesat. Sedangkan perbedaan jin dengan manusia yang paling mendasar adalah dari asal penciptaan dan kemampuan bisa kelihatan dan tidak. Makhluk ini dinamakan jin, karena memiliki sifat ijtinan yang artinya tersembunyi dan tidak kelihatan. Manusia tidak bisa melihat jin dan jin bisa melihat manusia.